Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Segenap para pimpinan dan seluruh jajaran BNPB, para staf karyawan, bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadirin sidang jamaah Jumat yang kesemuanya mudah-mudahan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini saya angkat sebuah judul khutbah merangkuh fadilah kemanusiaan. Hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Islam, wabil khusus di dalam Al-Quran, identitas sosial kemanusiaan kita digambarkan dengan kata An-Nas, yang berarti adalah manusia tetapi memiliki substantif, bahwa manusia di situ memiliki dimensi sosial. Dimensi sosial inilah yang kemudian secara fitrah manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang sekaligus eksistensinya tidak bisa menafikan kehidupan orang lain. Dia harus hidup berdampingan dengan orang lain. Dia punya tugas memanusiakan manusia, mengorangkan orang, karena juga banyak kehidupan manusia yang berdampingan dengan orang lain tetapi tidak menjunjung tinggi nilai-nilai humanistik. Dari sini maka pantas kalau Allah memberikan gambaran tentang kita di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihim zallatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana saja manusia itu akan ditimpa kehinaan, keresahan, di mana saja berada, kecuali kalau dia menjalin hubungan baik kepada Allah dalam konteks ibadah yang beragam yang bisa kita amalkan, dan menjalin hubungan baik kepada manusia dalam konteks relasi sosial yang baik, yang ma'ruf, yang manfaat, yang mendatangkan kemaslahatan satu dengan yang lain. Maka terkait dengan ini, wajar saja kalau Rasulullah SAW memberikan parameter kepada kita dengan mengatakan khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah siapa yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jika hadis ini difahami dengan logika terbalik atau mafhum mukhalafah, berarti manusia yang terburuk adalah manusia yang memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka beruntunglah menjadi manusia terbaik yang bisa memberikan manfaat bagi sesama. Dan ternyata ini menjadi fitrah manusia sebagai makhluk sosial.
Dan semakin kita menjauh daripada keramaian atau kehidupan manusia, maka kesedihan itu akan menggelayut. Yang oleh seorang psikolog bernama Erich Fromm, kita kemudian mengalami problem teralienasi, terasing. Hidup di tengah kerumunan banyak orang, tetapi dia merasa kesepian dalam menjalani hidup ini. Semuanya serba seorang diri, berpikir sendiri, nikmat suka duka hidup dinikmati sendiri. Semua kehidupan ini dinikmati sendiri, menafikan orang lain, sehingga kita terasing di tengah kerumunan banyak orang, yang kemudian dampak teralienasi ini menjadi masalah baru sebagai dampak berikutnya yang disebut dengan kehampaan spiritual. Apa itu kehampaan spiritual? Kehampaan yang dialami pada sisi rohani manusia yang semua kita punya, bahwa ketika kita tidak dekat kepada Tuhan, kendati pun kita memiliki harta, pangkat, jabatan dan seterusnya sebagai simbol-simbol duniawi, itu terasalah tidak lengkap. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Potret kehidupan umat manusia secara sosiologis digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan satu hadis yang menyebutkan taral mu'minina wa tarahumihim wa tawaddudihim kama salil jasad. Perhatikanlah kehidupan orang-orang mukmin antara satu dengan yang lain dalam persoalan kasih mengasihi, sayang menyayangi, cinta mencintai, laksana satu jasad atau satu tubuh. Apabila kepala kita sakit, maka seluruh anggota badan kita ikut meriang. Ini yang kemudian secara psikologis disebut sifat empati. Orang menderita, kita juga ikut menderita. Di jalur Gaza, masyarakat Palestina diberangus sedemikian rupa, dihantam sedemikian rupa, pembunuhan terjadi di mana-mana, kita juga ikut berempati, ikut menderita. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu di mana umat manusia merasa bahagia, hidup sejahtera, dan itu mendatangkan kesenangan tersendiri bagi kita. Jadi seperti satu jasad, tangan kiri terluka tanpa diminta, tangan kanan datang mengobati. Maka terkait dengan ini, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah seperti dua tangan dan jangan pernah menjadi dua telinga. Tangan itu jaraknya antara satu dengan yang lain cukup jauh, tetapi manfaatnya datang sehingga terasa begitu dekat. Ya, saling memberikan manfaat. Tetapi kita lihat telinga kita, jaraknya lebih dekat. Mungkin bisa jadi bertetangga. Mungkin juga ada aliran nasab, kita satu darah dengan saudara kita. Mungkin kita juga punya hubungan pernikahan sehingga kita sambung menyambung, bersanak saudara dengan yang lain, dekat. Tetapi jauh, tidak memberikan manfaat kepada yang lain. Dalam narasi-narasi kesuksesan, wajar saja kalau orang punya prinsip bahwa kesuksesan yang sejati bukan bersifat individualistik, yang secara ekonomi mapan, kita punya pekerjaan yang bagus, dan simbol-simbol duniawi yang ada dalam genggaman kita. Tetapi kesuksesan yang sejati adalah yang bersifat sosial, yang bisa membantu dan menyukseskan orang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan manfaat ukhrawi, terkait dengan fadilah kemanusiaan yang diajarkan di dalam Islam, Nabi memberikan gambaran bahwa barang siapa yang bisa menghilangkan satu kesusahan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka dia akan diberikan kemampuan untuk melepaskan satu kesusahan di hari akhir nanti. Barang siapa
yang bisa melepaskan penderitaan saudaranya semuslim ketika di dunia, maka dia akan dilepaskan dari penderitaan-penderitaan dunia dan akhirat. Barang siapa, kata Nabi, yang bisa menutup aib saudaranya semuslim, maka dia akan ditutup aibnya. Rahasia-rahasianya yang selama ini dia rahasiakan, yang kalau ketahuan orang kita akan jadi malu sekali, maka aib kita akan ditutup dunia dan akhirat. Dan Allah akan menolong kita, menolong hambanya sepanjang kita mau menolong orang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, Al-Qasas 77 memberikan spirit hebat buat kita untuk menjalani hidup ini secara holistik. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan carilah apa saja yang membuat kampung akhiratmu bahagia, tetapi jangan lupakan nasibmu ketika dunia. Kita juga harus berjuang mencari nafkah, harus menjadi sesuatu di dunia ini. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik, maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Allah Rahman, Maha Pengasih, kita dikasih, ya kita harus kudu ngasih sama orang lain. Allah Rahim, Allah penyayang, kita disayang sama Allah. Saking disayangnya kita jadi orang-orang pilihan, di mana orang-orang tidak terpilih, tereliminasi dalam kehidupan untuk ke stratifikasi sosial yang lebih tinggi. Tapi kita diangkat oleh Allah. Allah sayang sama kita, maka sayanglah kita sama orang lain. Allah Razak, Allah Sang Maha Pemberi rezeki, kita pun dikasih rezeki, maka bagi-bagilah rezeki kita kepada orang lain. Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, tentu dalam kehidupan kemanusiaan dibutuhkan empati, simpati, altruistik, kasih sayang, tolong menolong satu sama lain. Tetapi tolong menolong juga harus ada pakemnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Al-Maidah ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, sepanjang itu baik secara substantif dan itu menggerakkan kita untuk dekat kepada Allah, bantu, tolong. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah tolong menolong dalam persoalan pelanggaran dan dosa. Orang melanggar kok dibantu, orang berbuat dosa kok dibantu, tidak boleh. Wattaqullah, dan teruslah istiqamah bertakwa kepada Allah. Jadi silakan bertolong-tolongan dalam hal kebaikan, karena itu adalah unsur kemanusiaan yang perlu kita ekspresikan, karena kita punya sifat kemanusiaan yang cenderung humanistik. Tetapi rasa kemanusiaan kita tidak boleh kita gunakan untuk melanggar dari apa yang Allah perintahkan, termasuk dalam bentuk pelanggaran dan dosa-dosa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, pada akhirnya penutup khutbah yang cukup singkat ini saya tutup dengan satu hadis yang mungil, yaitu al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashudduhu ba'dahu ba'd. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama yang lain. Di antara keunikan kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, mungkin kita itu secara entitas ada yang menjadi pasirnya, ada yang menjadi semennya, ada yang menjadi kayunya, ada yang menjadi airnya yang harus merekatkan satu bagian dengan bagian yang lain. Dan itulah bangunan itu yang kita harapkan bernama institusi, bernama persatuan, bernama kebersamaan bersama BNPB. Mudah-mudahan BNPB semakin maju untuk aksi kemanusiaan dan aksi kebencanaan. Maka insya Allah dengan fadilah kemanusiaan,
mari kita rengkuh pahala-pahala dari aksi-aksi amal-amal dan ibadah kemanusiaan ini, yang insya Allah kebaikan kita kepada sesama manusia sesungguhnya menjadi tabungan buat kita sendiri, yang ujung-ujungnya mudah-mudahan menjadi amal terbaik kita agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.